Pak Agi, sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan sebelumnya, ya, bahwa memang ke Pak Agi itu akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak Agi ya. Kebetulan sekarang itu akan melaksanakan kegiatan praobservasi terlebih dahulu ya. Jadi kegiatan praobservasi ini bukan untuk menghakimi Pak Agi sebagai seorang guru, tapi lebih kepada bagaimana Pak Agi itu dapat mengembangkan kompetensi yang Pak Agi butuhkan di dalam proses pembelajaran kami ya. Nah Pak Agi kalau boleh tahu, konfirmasi dulu ke saya, memang Pak Agi ngajar di kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan, dan juga waktu pelaksanaannya kapan Pak Agi kalau boleh tahu? Kebetulan saya mengajar di kelas 5 ya Pak. Iya. Dan untuk nanti observasinya mungkin pelaksanaannya Ya, pelaksanaan itu saya mengambil pelajaran pendidikan Pancasila PKN ya, ya PKN, dan ya. Pelaksanaannya mungkin jam pertama dan kedua ya. Waktu tanggalnya tanggal 9 Maret hari Sabtu tanggal 9 Maret jam 1 dan kedua ya. Pak Agi, terima kasih. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak Agi akan laksanakan apa Pak? Tujuannya menunjukkan keragaman budaya daerah. Dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pengembangan kompetensi yang Pak Agi ingin kembangkan itu di kelas itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan kelas agar lebih tertib lagi saat belajar. Oke, jadi pengelolaan kelas yang Pak Agi laksanakan itu memang kurang efektif ya Pak ya, jadi dalam pelaksanaan, sehingga Pak Agi mengambilnya untuk pengembangan kompetensi tersebut ya Pak Agi. Memang sejauh ini pengelolaan yang kelas yang Pak Agi laksanakan itu keadaannya seperti apa? Keadaannya mungkin saat yang menit-menit awal gitu ya, bisa kondusif ya. Setelah itu ya mungkin anak-anak bisa segala macam gitu ya, segala macam aja jadi ya memang kurang tepat ya, Nah kira-kira nih strategi apa nih Pak Agi yang akan Pak Agi laksanakan dalam pengembangan tersebut, kira-kira memang bisa efektif gitu Pak Agi? Mungkin nanti strategi yang ingin saya coba itu untuk membuat kesepakatan kelas Pak. Kesepakatan kelas? Ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran kan biasanya harus ada kesepakatan. Ya, biar ada anak-anak yang tanggung jawab. Oh iya, lebih tanggung jawab pada apa yang mereka lakukan ya sebelumnya, karena memang sebenarnya mereka sudah tahu mana yang harus dan lakukan, dan kalau mereka melakukan kurang dari apa yang seharusnya mungkin mereka tahu betul Pak. Kemudian, nah harapannya nih Pak Agi ketika Pak Agi menerapkan keyakinan kelas itu, pembelajaran itu akan seperti apa Pak Agi? Harapannya mungkin setelah menerapkan kesepakatan kelas, siswa mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Oh iya, jadi pembelajarannya akan lebih tertib, akan lebih terkelola dengan baik. Oke, terima kasih Pak Agi atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Pak Agi rencanakan, terus kompetensi yang Pak Agi ingin capai, mudah-mudahan tercapai, dan yang pasti benar dengan bijak. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Agi ya. Oke.
dari APT. Pertama, tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan. Kedua, tidak bercanda saat guru menerangkan. Tiga, tidak mengganggu teman-teman yang sedang mengerjakan tugas. Berarti kemana? APT. Proses. Tidak mengganggu teman saat belajar untuk proses pembelajaran nanti. Untuk saat mengerjakan tugas itu tidak boleh keluar kampus saat mengerjakan soal atau diberi tugas ya, sama mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Boleh disepakati nggak? Siap nggak? Nanti untuk pembelajaran hari ini siap nggak? Siap. Kalau tentang huruf kapital di halaman 128 ada nggak? Ada ya? Bapak bagi dulu kelompoknya. Tadi kelompoknya kan ini ya. Berarti pelajaran di sini 4 meja 2 meja ya. Terus yang belakang sama juga yang ini 4. Ini Adio boleh menyediakan satu kelompok satu kertas lembar. Tidak ada. Ada deh. Gak usah. Ya, udah dibuka kan? 130. Lihat nomor 1. Nomor 1 itu kan tulisannya masih tulisan huruf kecil semua. Sesuai petunjuknya, kalian tentukan nanti huruf kapitalnya di mana aja. Jadi dibuat paragraf sesuai ini, sesuai yang ini. Cuman kalian langsung buat huruf kapitalnya yang mana, kayak museum kan huruf depannya biasanya kapital. Nah, apakah kereta api juga huruf depannya kapital? Ya. Ya, kalau iya. Nah, silakan cuma nomor 1 aja. Satu kelompok. Kelompoknya Amel. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beres, terus yang bikin dulu hari Selasa ya.
praktik kegiatan angkatan 9 TP298 dan juga Bapak Andi sebagai guru rekan sejawat yang melakukan proses observasi dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Wati Sutrisna, CGP Angkatan 9 akan melaksanakan kegiatan praktik supervisi akademik pasca observasi. Oke, Pak Anggi, sebelumnya selamat pagi Pak Anggi. Bagaimana Pak Anggi kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Begini Pak Anggi, kegiatan pada kali ini kan saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana Pak Anggi pada hari sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas mengenai kegiatan pembelajaran yang Pak Anggi laksanakan. Perlu dikonfirmasi kembali bahwa kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan untuk menilai Pak Anggi, tapi Pak Anggi nanti akan saya mintai keterangannya mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Pak Anggi laksanakan berdasarkan rencana yang telah Pak Anggi buat ketika kegiatan observasi ya. Jadi lebih kepada kegiatan bagaimana merefleksikan tujuan yang Pak Anggi rencanakan. Pak Anggi, yang pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Anggi itu kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak Anggi laksanakan waktu kemarin boleh disebutkan lagi? Ya, Pak. Kemarin tujuannya itu kan saya menunjukkan keragaman budaya ya, Ya, mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN ya. Oke. Kemudian kegiatan yang Pak Anggi fokuskan waktu itu mengenai apa Pak Anggi? mengenai penerapan disiplin positif. Lebih kepada penerapan disiplin positif yang menjadi fokus pengembangan yang waktu kemarin ya. Terus yang saya amati itu kan tentang pengembangan disiplin positif dengan menggunakan kesepakatan. Jadi betul. Kemudian adakah dari pembelajaran yang Pak Anggi laksanakan ketika Pak Anggi melakukan tujuan awal dengan kegiatan proses pembelajarannya, bagaimana prosesnya menurut Pak Anggi sendiri? Prosesnya kebetulan kan dari tujuan awal saya itu kan merubah dari keadaan keadaan memfokuskan ke membuat kesepakatan kelas, membuat ada disiplin positif. Nah, terus bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya berjalan lancar sih seperti ekspektasi saya sebelumnya. Berarti masih sama aja gitu kan. Iya. Tapi ternyata memang ada perubahan ya dari awalnya. Ada perubahan dari awalnya Pak Anggi mengekspektasi bahwa kegiatan yang saya lakukan itu sama aja gitu. Ternyata alhamdulillah ada perubahan. Nah, dalam kegiatan tersebut menurut Pak Anggi yang mana yang menurut Pak Anggi terdapat perubahan di bagian mana nih? Di bagian saat saya melaksanakan memberikan tugas pengelompokan itu ya baru ada terlihat perubahannya, karena kan sebelumnya pada saat pembelajaran sebelum dilaksanakan penerapan ini anak-anak ya nggak begitu lama gitu ya. Jadi pengondisian kelasnya di penerapan itu kesepakatan itu alhamdulillah jadi anak-anak ada yang kewajibannya yang harus dilaksanakan. Oh gitu, jadi ketika ada perubahannya, jadi pas awal-awalnya ketika sebelum melakukan kesepakatan kelas itu anaknya ketika pengenalan kelas itu nggak bisa nggak kondusif, tapi ketika sebelumnya melakukan kegiatan tersebut ada perubahannya, ada perubahan sekarang. Terus kira-kira yang masih perlu ditingkatkan nih dari kegiatan yang kami laksanakan, tadi ada implementasi nih, pasti ada dong mungkin yang perlu ditingkatkan lagi, misalnya menurut Pak Anggi sendiri yang bagian mana nih? Untuk itu berarti yang bagian saat pengelompokan juga sih masih ada segelintir saya masih belum paham gitu ya tentang kesepakatan yang dibuat ya gitu ya. Iya betul. Ada yang lain mungkin itu aja yang Oke, kemudian nih kalau ada yang ingin diperbaiki kan nanti pastikan Pak Anggi mungkin harus ada rencana yang harus dibuat ya.
terutama mungkin untuk apa namanya, menindaklanjuti kekurangan-kekurangan yang mungkin Pak Anggi rasakan pada kegiatan belajar ini. Nah itu kira-kira nih rencana yang Pak Anggi akan laksanakan tuh apa Pak Anggi? Untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba untuk mencari berbagai referensi dari platform mereka mengajar, memperdalam lagi lah mungkin gitu ya, Mempelajari lagi, memperdalam lagi, terutama kan kalau disiplin positif itu mungkin banyak ya jenisnya ya, bisa Pak Anggi lebih eksplor lagi di sana mungkin agar Pak Anggi dalam pelaksanaannya Pak ya dalam kegiatan ini apa nih yang harus saya perbaiki. Oke, baik lagi. Kemudian kalau udah ada rencana, kira-kira Pak Anggi itu akan melaksanakan rencana Pak Anggi ini kapan ini gitu ya? mungkin dalam waktu dekat ya Pak. Dalam waktu dekat ini. Kenapa Pak Anggi waktu dekat ini? Alasannya kenapa boleh tuh? Alasannya karena kebutuhan saya juga sih, Kebutuhan ya memperbaiki secara ya. mungkin nanti kalau misalkan tidak cepat bisa lupa atau gimana ya? Ya, Jadi lupa gitu. kekurangannya mungkin. Oke, Pak Anggi, itu saja mungkin yang dapat saya tanyakan mengenai kegiatan konservasi pasca prestasi ini. Dan kemarin Pak Anggi sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan tujuan awal Pak Anggi ingin memperbaiki meningkatkan potensi Pak Anggi itu kan untuk proses apa namanya, penerapan disiplin positif dalam rangka pengelolaan kelas kegiatan belajarnya ya Pak Anggi. Dan saya ucapkan juga selamat, Pak Anggi sudah berhasil setidaknya melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dengan tanpa halangan apapun. Kemudian saya harapkan juga Pak Anggi dengan refleksi dari Pak Anggi laksanakan dapat lebih mengembangkan lagi kompetensi lain yang lainnya untuk ini dilaksanakan secepatnya dalam rangka proses perbaikan mungkin. Mungkin itu saja. Kalau dari Ibu Pepe mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan pasca ini Bu Pepe Bu Desi, silakan. Baik, terima kasih Pak Anggi dan Pak Otis ya sudah di tahap pasca observasi. Berarti kemarin juga sudah melakukan pra dan observasi. Saya melihat ini kan saya hanya menilai, memperhatikan, mengamati gitu ya tentang proses coaching yang Pak Otis lakukan. Kalau saya melihat ini udah ada 8 kriteria itu udah masuk. Seperti tadi memang tidak secara eksplisit ditentukan tujuan dari percakapan ini, tapi saya bisa menangkap ya. Kemudian saya juga melihat Pak Utis tidak menggurui, jadi Pak Utis tuh hanya apa ya, menguatkan aja, menguatkan gitu ya. Kemudian ada percakapan dua arah yang sangat produktif. Kemudian juga Pak Utis juga tadi saya sudah sebutkan mendengarkan, kemudian mengulang, kemudian merangkum gitu ya. Jadi itu yang berasal dari coach sendiri gitu ya. Kemudian pertanyaannya juga pertanyaan yang menggali terus gitu ya. Jadi sehingga potensi dari coach bisa keluar gitu ya secara tidak langsung. Kemudian ada juga di sana disebutkan tindak lanjutnya mau apa dalam jangka waktu dekat. Kemudian dan itu juga diutarakan oleh Pak Anggi bukan oleh Pak Utis gitu ya. Kemudian tadi juga ada kesimpulan dari Pak Utis ya sedikit. Dan saya rasa sudah bagus ya 8 kriteria ini sudah memenuhi dari percakapan. Memang teknik coaching itu agak susah, agak tricky. Kadang kita terjebak, jadi kita tuh karena kita udah tahu kita pengen ngasih saran. Sebenarnya kan kalau coaching itu kan untuk mengembangkan kemampuan potensi yang Pak Anggi buat ya kan, yang Pak Anggi miliki gitu. Jadi sebenarnya permasalahan apapun dengan teknik coaching pasti bisa ketemu solusinya, di mana solusi itu berasal dari coaching sendiri. Saya rasa sudah bagus ya Pak Utis, ditingkatkan terus. Mungkin nanti ke depannya teknik coaching ini tidak hanya untuk Pak Anggi, karena namanya rekan sejawat ya, suka ada yang curhat. Kalau mau curhat udah aja kita arahin ke coaching. Iya. Jadi jangan dikasih solusi. Iya, betul. Digali terus. Mau apalagi masalah pembelajaran nih, banyak yang PMN lah, observasi. Sekarang kan saya juga udah mulai observasi. Oke, makasih ya Pak Anggi, Pak Utis, sukses untuk Pak Utis, Pak Anggi juga ditunggu untuk dapat cerita.
Terima kasih kepada Pak Anggi dan juga Ibu Nasi yang telah mendampingi saya dalam tahap terakhir dari proses supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.